Opo digawe iku ya? Digawe apa jenenge? Kayak ngedusi bayi. Kayak grup apa ini? Loh iya. Ini yang terbuat dari kain mori atau seperti kain kafan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pungutan pring, semoga semuanya yang menonton video ini di hari ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam diberikan rezeki yang barokah, umur panjang yang barokah. Teman-teman, saat ini berada di Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Ada sebuah punden seperti di belakang kita ini. Ada apa saja di punden yang ada di Desa Puloniti ini? Yuk kita ikuti. Di depan punden ini teman-teman, kami disambut dengan salah satu yang sudah bercungkup kecil di sini, dan di dalamnya ada sebuah makam. Ini sewu. Nah, di sini ada dua makam yang bernama Raden Panji Trowulan, Raden Pandu Trowulan. Melihat dari panjang dari makam ini teman-teman, kayaknya sekitar masih anak-anak ya, Mas Cakra ya. Iya, anak-anak. Ya, masih anak-anak. Keterangan dari sini, semua makam di sini adalah masih Balita. Jadi di sini semua makam di sini balita. Jadi tidak ada yang dewasa. Di sini adalah makam balita, teman-teman. Apakah memang dikhususkan pada zaman itu? Karena melihat dari tadi sempat melihat juga ada beberapa struktur, ada beberapa artefak dari zaman kerajaan. Dan apakah memang tempat ini adalah khusus pemakaman dari balita di waktu itu, teman-teman? Ini adalah yang saya sebutkan tadi, makam dari Raden Panji Trowulan dan Raden Pandu Trowulan. Kita lebih masuk ke dalam, dan semuanya memang benar keterangan dari Mas Cakra. Semua makam-makam di sini ini berukuran sekitar setengah meter ya, Mas Cakra, setengah meter, 1 meter. Ada yang baru, bahkan ada yang baru. Apakah memang ada sisi nimbrung lah katakan ya, orang sini untuk balitanya juga dimakamkan ke sini? Apa memang ada seperti perbaikan batu nisan mungkin? So ini ada melihat ini baru kan? Ini baru ini. Iya, baru, makam Yeah. baru. Jadi makam baru. Ini adalah makam baru dan balita juga, masih anak-anak ini, wafat di tanggal 12 bulan 1 2018. Iya, baru. Coba masuk untuk ke dalam sini, teman-teman. Di sini teman-teman ada 4 makam, dan kalau ini bukan balita. Oh ya, ini Mas Cakranya tadi sudah meminta izin untuk melihat. Loh, batu nisannya kok gini? Ini dari bagian Struktur candi yang kelihatannya. Iya, ini adalah bagian dari candi. Dan ini adalah relief. Relief membentuk apa itu? Kira-kira ya. Huruf S. Ini bukan batu nisan, teman-teman, tapi saat ini difungsikan batu nisan. Melihat dari seperti pahatan ya yang membentuk ya, mungkin kalau saat ini adalah pola dari batik. Pola dari batik. Ini Mas Cakra alhamdulillah sudah meminta izin untuk membuka
menunjukkan kepada teman-teman pemirsa Pungutan Pring bahwa batu-batu nisan yang ada di makam ini adalah bagian dari candi. Ini adalah batu nisan yang kedua, teman-teman. Makam yang kedua. Dan ini sangat unik sekali, teman-teman. Kayak huruf apa ini? Loh, iya. Menunjukkan tahun atau apa ini? Ini adalah huruf atau angka. Dan ini ada pola pohon ya. Ini ada bulat. Ini ada juga pola pohon juga di sini. Apa huruf apa ini ya? Ini adalah sangat detail sekali, teman-teman, sangat indah, cantik sekali ini ukirannya, teman-teman. Tuh di sini sangat detail sekali ukirannya. Ini di sisi kaki ada batu nisan juga, kurang begitu terbentuk ya, kurang begitu terbentuk. Ini yang di sisi selatan, batu nisan yang di sisi selatan berarti di sisi kaki ya. Ada relief yang sangat cantik sekali ini, begitu detail ya. Nenek moyang kita memahat nggak pakai sistem cetak ya. Namun sampai saat ini masih belum menemukan angka tahun, teman-teman. Teman-teman Pungutan Pring, kali ini kami berada di sisi luar dari punden pemakaman balita yang berada di Pulau Niti ini. Kami di sini menjumpai salah satu bagian dari candi, teman-teman. Ini adalah batu yang berukir dari batu andesit, dan di sini sangat cantik sekali, teman-teman. Sangat cantik sekali. Ini adalah ukirannya sangat detail sekali, membentuk seperti pola-pola batik gitu ya, pola-pola batik kalau di zaman sekarang. Ini adalah pahatan nenek luhur kita, nenek moyang kita, teman-teman. Bagaimana di waktu itu dengan alat yang ya perbandingannya mungkin sederhana kalau dibandingkan dari zaman sekarang ya. Tapi beliau-beliau para seniman di waktu itu, seni pahat ya, memahat batu keras. Kalau batu candi ini adalah batu yang sangat keras sekali, teman-teman. Jadi ini adalah jenis batu andesit keras yang melihat atau mendengar dari keterangan Pak Toto, sejarawan yang di Surabaya, bahwa ternyata batu candi, batu andesit keras ini diambil di Gunung Kelut. Jadi pemanasannya memang dari tampak warna yang hitam ini adalah dari pemanasan yang sangat tinggi sekali, diambil dari gunung yang berapi. Kalau di daerah sini ya mungkin, kalau tidak di Gunung Welirang waktu itu atau di Gunung Kelut. Kita coba cari yang lain. Ini saya mencoba untuk membuka, nanti saya akan tutup kembali selubung batu ya. Ini yang terbuat dari kain mori atau seperti kain kafan begitu. Ternyata ini lingga, teman-teman. Ini adalah lingga.
Kalau melihat dari sisi ukuran ya, lingga yang sebesar ini berarti nyoninya bisa jadi seperti yang lingga yang di depan Museum Trowulan. Itu kan sangat besar sekali itu lingganya. Lingganya ini sekitar dengan ketinggian mungkin 40, diameter 30 mungkin ya, kira-kira seperti itu ya Kang Meong ya. 50 berarti posisi yoni yang di bawah lingga ini berarti sekitar segini teman-teman. Posisi lubang ya, lubang yoni berarti sekitar segini. Kalau lubang yoninya segini berarti besarnya yoni berarti seperti ini. Perkiraan saya gitu, bayangan saya yoninya. Bisa jadi ini powersis seperti yoni yang ada di Tribhuwana Tunggadewi, petilasan Tribhuwana Tunggadewi. Jadi filosofi dari lingga ini adalah perwujudan dari bagian dari laki-laki teman-teman, dan kalau yoni itu adalah bagian dari perempuan. Ketika lingga sama yoni ini bergabung berarti seperti ada nyambung gitu loh antara laki-laki dan perempuan, menikah lah istilahnya seperti itu. Pelajaran bagi kita dalam kehidupan sehari-hari ini bahwa lingga dan yoni ini adalah perbentukan dari laki-laki dan wanita. Ketika kita dalam sehari-hari ini antara zahiriyah dan batiniyah ini selalu menjadi satu, insya Allah melangkah demi melangkah, langkah per langkahnya akan lebih jelas. Mungkin itu keterangan dari filosofi lingga. Kita coba untuk menutupnya kembali. Dan di sini juga terdapat bagian dari candi teman-teman, adalah batu yang berukir ya. Ini juga ada batu yang sangat besar sekali yang berukir. Wow, cantik banget teman-teman. Masya Allah. Ini adalah nenek moyang kita, leluhur kita di abad ke-7 sampai ke abad ke-15. Jadi peradaban kerajaan waktu itu mulai dari zaman Erlangga ya, Mataram kuno, sampai Majapahit, sampai Mataram baru, Mataram Islam. Kami tidak mengetahui ini apa di zaman abad ke-7, abad keberapa atau abad keberapanya teman-teman. Sudah pecah ya sayangnya. Ini kayak di penemuan Pak Sulimin, Trowulan. Ya. Aku masih ada itu dokumentasi fotonya itu. Ini loh. Jadi di temuan Pak Sulimin di Nglinguk Timur itu ada sebuah arca batu berukir yang juga sama seperti ini. Ya, yang di Candi Penantian. Reliefnya teman-teman. Oh, di situ juga ada sebuah lumpang teman-teman. Pipisan juga. Ini adalah pipisan. Nah, iya, cuman ini sudah pecah. Dan mungkin oleh orang yang merawat sini ya, tempat ini mencoba untuk disambung lagi. Ini ada semen, ini adalah lumpang. Oh, kalau ini bukan lumpang, opong digawe iku yo, digawe apa jenenge, kayak ngedusi bayi yo. Melihat dari banyaknya makam-makam balita di sini, kalau ukuran bayi sih sangat cocok sekali ya Mbak Meong ya.
bisa jadi. Ada umpak juga. Nah ini kalau bentuknya kecil gini, si geremet-geremet itu apa? Umpaknya kecil seperti ini berarti bangunannya kecil. Ini juga ada batu candi. Ini ada seperti pola sekat gitu. Mungkin adalah bagian dari kuncian bangunan candi. Ya teman-teman pungutan pring, di samping saya ada Mas Den, spiritual muda. Saya mencoba untuk bertanya-tanya nih ke Mas Den nih. Setelah Mas Den sudah melakukan sesuatu yang di sini, apa yang bisa Mas Den ceritakan nih tentang keberadaan dari tempat ini? Ini tempat ya semacam candi yang terlihat. Itu di era kerajaan Kertanegara. Setelah itu Majapahit mau runtuh. Ada utusan dari istana, anaknya raja dari Damarwulan, itu diutus ke sini untuk sebagai penerus dari eyangnya, seperti itu. Makanya di sini terlintas banyak makam seperti makam balita. Itu memang masih muda, sudah diutus untuk menjadi raja di sini, seperti itu Mas Eko. Kemudian hari itu ada peperangan, ada serangan dari kerajaan, tapi itu nggak disebutkan pada saat itu, nggak diberitahukan kepada saya. Terus ada lagi utusan dari Mataram, memang disuruh menempati di Majapahit di sebelah timur, seperti itu. Nanti ada candi yang runtuh di situ. Dari Mataram, orang-orang dari Mataram disuruh Untuk menempati? Ya, menempati di sinilah tepatnya, seperti itu. Itu yang terlintas tadi. Maksudnya dari Majapahit sisi timur itu adalah di Majapahit pusat ya? Majapahit pusat sisi timur, begitu? Mungkin begitu, cuma beliau tadi menjelaskan Majapahit sisi timur, seperti itu. Berarti keberadaan dari makam-makam balita yang di sini itu adalah bentuk rasa menghormati bahwa di waktu itu ada raja kecil yaitu anak dari Damarwulan yang diutus ke sini. Apakah beliau raja kecil tadi, raja muda tadi Mas Den ya? Apakah yang di depan itu Raden Panji itu? Betul Mas Den? Iya. Ya, wallahu alam bisawab. Ya Mas Tony, dari keterangan Mas Tony, apa yang dilihat aja dari bentuk candi seperti yang diterangkan oleh Mas Den? Apakah candi itu seperti candi-candi di Trowulan, besar dan kecilnya, apa memang berbeda Mas Tony? Yang dilihat oleh Mas Tony ini apa? Jadi gini Mas Eko, kalau saya lihat itu dari perwujudan gini itu ya semacam tempat semacam ibadah gitu, tempat pemujaan gitu. Apakah besar bentuk dari candi tersebut? Kalau saya lihat itu cukup besar Mas Eko, cukup besar. Dan selain di tempat ini nih, apakah memang di sekitar ini ada sesuatu yang masih terpendam?
Ada Mas Iko. Hmm. Kalau saya lihat dari sana Mas Iko, ada tadi itu semacam tempat pendopo gitu, kecil. Ada lagi kira-kira Mas Tony? Itu saja yang saya lihat Mas Iko. Kalau dari sosok-sosok astral Mas Tony, keberadaan energi yang paling kuat itu di daerah mana? Yang paling kuat itu daerah sini Mas Iko. Kalau Ini- saya rasakan itu. Ini adalah ya masuk di area dalam makam ya Mas Tony ya. Oke teman-teman Pungkutan Pring, selesai sudah review bukti-bukti fisik yang berada di Punden Pulau Niti, Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ini teman-teman. Mohon untuk dukung channel kami dengan cara subscribe, like dan share Pungkutan Pring. Di sini juga ada channel Mbah Meong, juga ada channel Cakra Panorama. Nanti boleh diintip channel-channel beliau, sangat kreatif sekali teman-teman. Dan mungkin cukup di sini dulu untuk perjumpaan kali ini. Salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.